Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patri Smith. Saudara, di video ini saya akan menanggapi video yang ini dari channel Logika Katolik yang mencoba membenarkan praktik pemujaan patung dalam Roma Katolik. Yang mana sebenarnya video itu dia buat untuk membantah video saya yang ini, yang kalau kalian perhatikan dia itu nggak menyentuh substansi pembahasan saya di video itu. Dia malah memberikan bantahan-bantahan yang sebenarnya mau menyangkal dasar-dasar firman Tuhan yang saya berikan di video saya. Yang artinya dia membantah firman Tuhan, bukan membantah saya. Dan di video ini saudara, oleh dorongan dan pertolongan Tuhan, saya akan menanggapi bantahan tersebut, membantah setiap bantahannya, yang mana seperti yang saya katakan ya sebenarnya bantahannya itu pun itu nggak menjawab masalah esensial yang saya kemukakan dalam narasi saya di video yang ini, bahwa memang Roma Katolik melakukan pemujaan kepada patung dengan bentuk sujud, cium patung, berdoa di hadapan patung, memuji-muji di hadapan patung, ya bahkan curhat dan lain sebagainya, memasang lilin di hadapan patung, yang mana semua itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ya kalau kalian memperhatikan, dia nggak menanggapi satupun teks Alkitab yang saya kemukakan. Dia malah hanya lari membela praktik pagan itu dengan cara mengutip teks-teks Bapak Gereja yang sebenarnya sama sekali tidak mendukung pemujaan kepada patung, melainkan hanya legitimasi untuk keabsahan seni dan gambar di dalam kekristenan yang sebenarnya memiliki fungsi-fungsi spesifik yang sama sekali nggak ada indikasi membenarkan praktik sujud dan cium patung. Nanti akan saya buktikan sebentar dengan memberikan kutipan-kutipan para bapak gereja yang akan totally membongkar penipuan kebohongan praktik sujud dan cium patung, termasuk gambar ikon sebagai praktik yang sah dilakukan dalam kekristenan mula-mula. Itu semua adalah kebohongan. Dan oleh karena itu saudara, untuk orang Katolik yang nonton video ini, saya himbau, kalau hati kalian gak teguh beriman pada patung, silakan skip video ini. Tapi bagi Katolik yang mau menonton video ini sampai selesai, saya sarankan kalian siapkan hati dan telinga, teguhkan hati dan iman kalian kepada patung-patung kalian, karena kalau tidak teguh mencintai patung kalian, video ini akan segera menghantam kepala kalian dengan patung-patung kalian sendiri. Mari kita mulai. Oke, jadi saudara, ada beberapa poin yang disampaikan dalam video channel Logika Katolik itu ya, yang mana itu akan menjadi fokus tanggapan saya dalam video saya ini. Dan poin-poin itu adalah yang pertama, otoritas, Tuhan atau tradisi. Yang kedua, sejarah penggunaan patung dalam gereja. Yang ketiga, pandangan para bapak gereja tentang patung. Dan yang keempat, dasar teologis penghormatan patung. Dan yang kelima, pandangan Martin Luther. Mari kita masuk pada poin pertama, otoritas, Tuhan atau tradisi. Anda mempertentangkan masalah otoritas. Anda mempertanyakan siapa yang punya otoritas, apakah Tuhan atau tradisi. Pertanyaan ini saja sudah salah. Seharusnya, pertanyaan yang benar adalah, siapa yang punya otoritas, apakah Tuhan atau gereja, dan bukan tradisi. Sebab tradisi itu adalah ajaran lisan para rasul yang diteruskan oleh bapak-bapak apostolik secara turun-temurun di dalam gereja. Sedangkan gereja sendiri adalah jemaat atau umat Allah yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi tradisi berkaitan dengan ajaran lisan, sedangkan gereja berkaitan dengan manusianya. Kalau maksud Anda, siapa yang punya otoritas? Jawaban adalah gereja. Kenapa demikian? Yang Anda lupa adalah, Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritasnya kepada gerejanya. Matius 16, ayat 19. Lihat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri kepada Petrus di ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Ayat ini sudah terang benderang dengan sendirinya. Jangan Anda mempertentangkan masalah otoritas. Ingat, Petrus yang menerima kuasa dan otoritas istimewa ini, dan untuk semua penerusnya. Dan kepada Petrus pula, Tuhan mendirikan gerejanya. Karena gereja ini adalah gereja Tuhan sendiri, maka tugas gereja adalah mewartakan kebenaran. Karena memang gereja berasal dari sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena itulah, Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 3, ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan tradisi, juga bukan Alkitab. Karena baik tradisi maupun Alkitab, keduanya lahir dari rahim gereja. Namun yang pertama lahir adalah tradisi atau ajaran lisan para rasul. Kemudian sebagian dari tradisi tersebut ditulis. Tradisi yang tertulis itulah yang sekarang kita sebut Alkitab. Saudara-saudara, itulah
poinnya ya. Pertama-tama saudara, saya perlu luruskan logika di balik pertanyaan yang dia ubah. Waktu saya bertanya Tuhan atau tradisi, itu bukan salah alamat saudara. Justru inti masalahnya ada di sini. Tradisi yang mereka maksud itu bukanlah sekedar catatan murni dari ajaran lisan para rasul, melainkan kumpulan ajaran, kebiasaan, dan interpretasi yang secara historis berkembang, bahkan berubah sepanjang abad, dan tidak semuanya setara dengan wahyu ilahi. Karena saudara-saudara, yang pertama, gereja dalam Alkitab bukanlah lembaga hierarkis pusat. Waktu Alkitab menyebut eklesia, jemaat, itu merujuk pada komunitas orang-orang percaya kepada Kristus yang dipanggil keluar dari dunia dan tunduk pada firman-Nya. Baca Efesus 5 ayat 23-27. Gereja bukan sumber otoritas di atas firman, melainkan tubuh yang hidup dari firman. Petrus sendiri menyebut firman Tuhan sebagai benih yang tidak fana. Pertama Petrus 1 ayat 23-25, dan tidak pernah menempatkan dirinya atau penerusnya sebagai sumber otoritas yang dapat mengikat hati nurani di luar firman itu. Kalau memang Roma Katolik konsisten mengatakan bahwa gereja adalah tubuh dan Kristus adalah kepala, maka sebenarnya siapa yang berotoritas? Tubuh atau kepala? Apakah tubuh yang memerintahkan kepala, ataukah kepala yang memerintahkan tubuh? Tubuh hanya akan bergerak selama ada kepala. Tanpa ada tangan dan kaki, seseorang masih bisa hidup. Tapi tanpa kepala, matilah seluruh tubuh. Jadi kalau memang mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, jangan jadikan tubuh itu sendiri sebagai otoritas, melainkan Kristuslah otoritas. Yang kedua, Matius 16 ayat 19. Itu bukan menunjukkan hak eksklusif Petrus dan penerusnya. Dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Kalau kita membaca keseluruhan Injil ini, saudara, kita akan melihat bahwa kunci kerajaan atau kuasa mengikat dan melepaskan itu nggak diberikan hanya kepada Petrus loh. Tidak, saudara. Melainkan juga diberikan kepada semua rasul. Baca pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu dikatakan kepada semua murid, bukan hanya kepada Rasul Petrus saja. Silakan baca konteksnya. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dikatakan kepada semua murid setelah kebangkitan Yesus. Jadi jelas, saudara-saudara, ini bukan jabatan tunggal, tapi kuasa yang diberikan Yesus kepada seluruh rasul. Rasul ya. Memang Petrus sering menjadi yang pertama berbicara, tapi itu nggak menjadikan dia sebagai pemegang otoritas tunggal. Ya. Kemudian, arti mengikat dan melepaskan dalam konteks Yahudi, dalam konteks Perjanjian Baru, bahkan dalam tradisi Rabi Yahudi, istilah ini adalah istilah hukum sebenarnya, yaitu mengikat bin atau menetapkan larangan dan menegaskan kewajiban, dan juga istilah melepaskan atau lose, yang berarti membebaskan dari kewajiban atau mengizinkan sesuatu. Artinya, saudara-saudara, para rasul itu berhak untuk menjelaskan penerapan firman Allah, bukan menciptakan hukum atau doktrin baru yang bahkan bertentangan dengan firman Allah dalam sejarah Israel, ataupun firman Allah yang diajarkan langsung oleh Sang Logos, Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Contoh paling jelas, arti melepaskan atau lose dalam konteks PB itu bisa kita temukan dalam Kisah pasal 15, di mana para rasul dan penatua mengadakan konsili di Yerusalem. Kalau kita melihat konteksnya, saudara, ada beberapa orang yang mengajar bahwa orang percaya non-Yahudi itu harus disunat dan menaati hukum Musa untuk diselamatkan. Kisah 15 ayat pertama dan 5. Itu artinya waktu itu ada kewajiban Taurat yang mengikat mereka. Tapi setelah diskusi panjang, Petrus, Yakobus, dan seluruh rasul memutuskan untuk membebaskan lose, orang percaya non-Yahudi, dari kewajiban itu.
dengan hanya memberikan ketentuan singkat, menjauh dari makanan persembahan berhala, darah, daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Kisah 15 ayat 28 sampai 29. Kita melihat di sini saudara-saudara, mengikat sama dengan menetapkan kewajiban. Contoh, kewajiban sunat dalam Taurat sebelum keputusan itu dicabut. Sedangkan melepaskan itu sama dengan membebaskan dari kewajiban itu berdasarkan wahyu dan pimpinan Roh Kudus. Ya, ada contoh paralel dalam tradisi Yahudi sebelum Yesus. Di literatur rabbinik, saudara, istilah mengikat atau asar dan melepaskan hitir itu dipakai oleh para rabi untuk menetapkan apakah suatu hal diizinkan, lose, atau dilarang, bin, menurut Taurat. Misalnya, mengikat itu melarang memakan jenis makanan tertentu. Melepaskan itu mengizinkan atau membebaskan larangan itu jika dianggap sesuai dengan hukum Taurat. Jadi ketika Yesus memberi kuasa di sini, saudara, dia nggak bilang kamu boleh menciptakan ajaran yang nggak ada di Alkitab atau bahkan bertentangan dengan Alkitab. Sebaliknya, dia memberi kuasa untuk menafsirkan dan menerapkan firman Allah dengan setia di bawah otoritasnya, di bawah totalitas kitab suci. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi ketika para rasul menjelaskan perjanjian lama dan menjadi kitab suci perjanjian baru, itu istilah yang sebenarnya Alkitab menafsirkan Alkitab. Esensinya di situ, kita akan bisa memahami perjanjian baru kalau kita paham perjanjian lama. Kita akan paham perjanjian lama ketika kita paham perjanjian baru. Ini saling mengikat. Jadi otoritas Alkitab itu memang ada pada dirinya sendiri. Ya, saudara, kuasa dari Yesus yang Yesus berikan kepada para rasul, itu juga kuasa yang harus kalian ingat adalah kuasa yang bersifat delegasi, ya, delegated authority, bukan independent authority. Yesus tetap adalah kepala gereja. Kolose pertama ayat 18, Efesus pertama ayat 22. Dan kuasa ini bukan milik pribadi rasul, melainkan kuasa yang diberikan dan dibatasi, dipagari oleh firman-Nya. Rasul bisa mengajarkan segala sesuatu selama itu tidak bertentangan dengan firman yang pernah disampaikan. Ya, itu maksudnya delegated authority. Otoritas berasal dari Kristus, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Kristus, tidak bersifat absolut, tapi harus selalu tunduk pada sang pemberi kuasa. Sedangkan independent authority, ini yang sedang dipraktikkan oleh Roma Katolik, ya, mereka menganggap mereka adalah pemegang kuasa dan bisa menentukan doktrin baru, bahkan yang bertentangan dengan doktrin yang pernah diajarkan oleh Yesus sendiri, dan mereka juga bisa membatalkan, ya, walaupun bertentangan dengan kitab suci. Dan pada praktiknya, saudara, mereka menjadikan Petrus atau penerusnya kepala yang sejajar atau bahkan di atas Kristus secara fungsional. Jelas dari kitab suci bahwa kuasa rasuli, saudara, adalah perpanjangan kuasa Kristus, bukan kuasa yang terlepas dari Kristus. Kristus tidak pernah mengajarkan sujud cium patung, bahkan para rasul pun tidak. Tapi entah kenapa, mereka yang mengklaim independent authority ini telah mengajarkan dan melakukan itu. Itu sungguh-sungguh sebuah penyimpangan. Kemudian, pertama Timotius 3 ayat 15, itu nggak berarti gereja adalah sumber kebenaran, kan? Paulus menyebut gereja sebagai tiang penopang kebenaran. Tiang penopang bukanlah sumber kebenaran, saudara, tetapi penyangga yang menegakkan sesuatu yang sudah ada, yaitu Injil Kristus. Injil memang harus ditegakkan, ditegaskan, diberitakan oleh gereja. Kebenaran sudah ada sebelum ada jemaat lokal di Efesus contohnya. Jemaat hanya menopangnya melalui pemberitaan yang setia. Analogi sederhananya, tiang menyangga atap, ya. Tetapi tiang tidak menciptakan atap itu. Tiang berdiri karena harus ada atap. Atap ada karena ada tiang yang berdiri. Jadi gereja dan Injil itu menyatu. Tidak boleh gereja bertentangan dengan Injil. Tidak boleh gereja melawan Injil. Tidak boleh gereja itu memalsukan Injil. Dan faktanya, saudara, sejarah membantah klaim bahwa tradisi lebih dulu dari kitab suci. Memang ada ajaran lisan rasul, tetapi sejak awal, bahkan dalam masa pelayanan rasul, firman tertulis sudah menjadi patokan utama untuk menguji kebenaran. Kisah Rasul 17 ayat 11.
Rasul Paulus sendiri menulis, jangan melampaui apa yang ada tertulis. Pertama Korintus 4 ayat 6. Dan ketika Yesus serta para rasul mengutip firman, mereka mengacu pada kitab suci perjanjian lama sebagai otoritas tertinggi, bukan pada kumpulan tradisi lisan. Dengan demikian, bisa kita tegaskan bahwa sejatinya tradisi apostolik itu adalah tradisi yang selalu tunduk pada firman, bukan melampauinya, apalagi bertentangan dengannya. Karena faktanya saudara-saudara, para bapak gereja awal seperti Irenaeus itu menegaskan bahwa Injil yang diwariskan para rasul ada di dalam kitab suci dan itu cukup untuk keselamatan. Tapi ketika gereja menyimpang dalam sejarah, Tuhan menghadirkan para reformator untuk mengingatkan kembali bahwa otoritas tertinggi dari umat Tuhan adalah pada Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab, bukan pada lembaga yang mengklaim mewartakan kebenaran namun menambahkan beban di luar Injil. Jadi, kalau saya rangkum, gereja tidak melahirkan firman Allah. Gereja justru dilahirkan oleh firman itu sendiri. Yakobus 1 ayat 18. Jika gereja adalah tiang penopang, maka otoritasnya tidak pernah boleh melebihi atau menggantikan suara Tuhan di dalam Alkitab. Tradisi suci hanya sah sejauh ia selaras dengan kitab suci. Dan bila bertentangan, umat dipanggil untuk berkata seperti para rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29. Itu poin tanggapan saya yang pertama. Mari dengarkan tanggapan poin berikutnya. Berikutnya, argumen dan keberatan Anda. Apakah benar, patung dan gambar baru masuk di dalam gereja setelah berabad-abad lamanya, sejak kematian para rasul? Mengapa kamu berani bicara, tapi tidak berani tunjukkan bukti tahun berapa, penggunaan, representasi kudus di dalam gereja? Patrice Smith, omongan Anda ini menandakan kalau Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jadi, lebih baik siapkan mata dan telinga Anda untuk ulasan saya berikut ini. Sejarah mencatat, rasul pertama yang wafat adalah Yakobus di sekitar tahun 44 Masehi. Sementara Yohaneslah rasul terakhir yang wafat di sekitar tahun 100 Masehi. Menurut tradisi, di era para rasul ini, penggunaan benda-benda rohani, representasi kudus, baik itu dalam bentuk simbol, gambar, ataupun patung, sudah beredar di komunitas-komunitas Kristen awal. Pertanyaannya, mengapa semua ini tercatat belakangan dalam sejarah gereja? Untuk mengetahui alasannya, maka kita harus tahu hal berikut. Pertama, kekuasaan dan keruntuhan kerajaan Romawi. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Romawi Barat yang melingkupi benua Eropa runtuh pada tahun 476 Masehi. Sedangkan Romawi Timur yang meliputi wilayah Timur Tengah, termasuk Israel, runtuh pada 29 Mei 1453 karena dihancurkan oleh Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II. Ingat, pada zaman ini, baik kerajaan Romawi maupun Islam adalah malapetaka bagi orang Kristen. Orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh. Menurut beberapa sumber, puluhan juta orang Kristen terbunuh pada masa-masa penganiayaan. Itu artinya, simbol-simbol kekristenan juga ikut dimusnahkan. Lalu kapan simbol-simbol kekristenan itu, baik salib maupun gambar, diizinkan penguasa dunia untuk digunakan? Jawabannya begini. Salib Kristus mulai digunakan secara bebas setelah Dekret Milan tahun 313 atau abad ketiga dan tersebar luas di abad keempat. Pertanyaannya, mengapa simbol-simbol Kristen ini baru bisa bebas digunakan pada abad ketiga? Jawabannya, karena baru ditemukan pada dinding-dinding katakombe pada abad kedua. Bagi yang belum tahu, apa itu katakombe? Katakombe adalah ruang bawah tanah atau terowongan yang utamanya digunakan untuk penguburan dan ritual penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Jadi katakombe adalah kubur batu. Istilah teknisnya, sakropagus. Itu artinya, jauh sebelum katakombe ditemukan, simbol-simbol Kristen sudah digunakan. Ini baru wilayah Romawi Barat. Belum wilayah Romawi Timur, yang bisa saja ditemukan lebih awal. Karena kekristenan bertumbuh dan berkembang dari timur. Seandainya tahun keruntuhan Romawi Timur sama dengan Romawi Barat dan selanjutnya tidak dijajah oleh Islam, maka mungkin tahun penemuan simbol-simbol Kristen jauh lebih awal. Bahwa bentuk tampilan patung Kristus saat ini jauh lebih indah, lengkap dengan tubuh Kristus, itu karena faktor peradaban dan seni yang terus berkembang. Sama halnya, Tritunggal yang baru ditegaskan sebagai dogma di Konsili Nisea tahun 325. Bukan berarti ajaran Tritunggal baru ada di tahun 325 Masehi, bukan? Demikianlah perihal patung dan gambar, juga sudah ada dan dihormati, jauh sebelum ditemukan tahun 313 di katakombe. Saudara-saudara, rupanya kita itu kembali diajak ya untuk berjalan-jalan, berpetualang di negeri dongeng Roma Katolik, di mana semua hal mereka anggap sudah ada sejak zaman para rasul, yang membuat kita harus terima mentah-mentah, tanpa catatan sejarah yang jelas, tanpa bukti, cukup dengan kata-kata tradisi. Jadi ya, kata mereka saudara-saudara, patung-patung itu sudah beredar di komunitas Kristen awal,
bahkan di era para rasul. Luar biasa, saudara. Saya pikir mereka itu akan menunjukkan bukti arkeologis dari tahun 40-an sampai 60-an Masehi. Tapi ternyata ujung-ujungnya cuma katakombe. Katakombe yang baru dipakai luas di abad kedua. Itu pun mayoritas berupa simbol-simbol sederhana. Bukan patung 3 dimensi yang diarak dan disembah-sembah, disujud, dicium, dipasang lilin. Bukan itu yang ditemukan di situ, saudara-saudara. Mari kita buka faktanya, saudara-saudara. Arkeolog Fergus Millar dan Graydon Snyder itu menulis bahwa seni Kristen mula-mula sekitar tahun 150 sampai 250 Masehi itu hampir sepenuhnya simbolik, saudara-saudara. Simbolik. Ya, jadi nggak disujuti, nggak dipuja, nggak dipasangin lilin, ya. Jadi sepenuhnya simbol seperti simbol ikan, gembala, jangkar, dan lain sebagainya. Tidak ada patung Yesus atau Maria untuk dipuja. Bahkan ya, saudara, The New Catholic Encyclopedia, volume 6, page 403, mengakui bahwa seni figuratif Kristen baru berkembang setelah pengaruh Romawi pagan masuk ke gereja pasca Konstantinus, bukan sejak masa para rasul. Jelas, saudara. Dan tahukah saudara, Tertullianus tahun 160 sampai 225 Masehi justru mengecam penggunaan patung dan gambar dalam ibadah karena dianggap identik dengan idolatria, pagan. Cara-cara mereka itu sama dengan pagan. Dikatakan tidak ada bedanya apakah pematung menuang, pemahat mengukir, atau penyulam menjalin berhala. Ya, dia mengatakan juga, kami tahu bahwa nama orang mati tidak berarti apa-apa seperti halnya gambar-gambar mereka. Tetapi kami tahu betul juga siapa yang ketika gambar-gambar didirikan di bawah nama-nama ini melakukan pekerjaan jahat mereka dan bersukacita atas penghormatan yang diberikan kepada mereka dan berpura-pura menjadi ilahi. Tidak lain adalah roh-roh terkutuk, yaitu iblis. Dia mengatakan juga bahwa Allah melarang membuat berhala sama seperti melarang menyembahnya. Sejauh pembuatan dari apa yang dapat disembah adalah tindakan yang lebih dahulu, sejauh itulah larangan untuk membuat. Jika ibadah itu melanggar hukum, menjadi larangan yang lebih dahulu. Dalam karyanya, saudara-saudara, Tertullianus berpendapat bahwa perintah kedua dalam 10 perintah Allah, ya, Roma Katolik telah mengubah 10 hukum mereka untuk melegitimasi pemujaan patung mereka, ya. Perintah kedua itu sebenarnya secara mutlak melarang pembuatan segala jenis gambar atau patung untuk tujuan keagamaan, karena hal itu akan selalu mengarah pada penyembahan berhala. Ya, jadi dari zaman Tertullian terlihat tidak ada satu gambar dibuat untuk tujuan orang beribadah menjadi objek penyembahan. Tidak ada. Jadi kalau benar bahwa sudah ada sejak zaman para rasul praktik pemujaan patung ini, maka pertanyaannya mengapa? Mengapa tidak ada tulisan Bapak Gereja abad pertama yang mendorongnya? Mengapa? Justru yang kita temukan adalah larangan keras terhadap patung. Baru nanti setelah abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan, patung-patung bergaya pagan masuk dan menjadi ornamen kudus. Dan soal perbandingan dengan Tritunggal, ini perbandingan yang licin tapi licik, saudara. Dogma Tritunggal memang ditegaskan formal di Nisea 325, tapi konsepnya jelas-jelas diajarkan dalam Alkitab dan dipakai dalam liturgi sejak abad pertama kan. Sedangkan patung Kristus atau Maria, mohon maaf, ya, tidak ada satupun ayat, saudara, atau doa apostolik yang memerintahkan atau mempraktikannya dalam liturgi mula-mula. Tidak ada. Bedanya jauh. Tritunggal diteguhkan karena sudah ada sejak wahyu asli. Patung mana? Dilegalkan karena pengaruh budaya luar. Jadi kalau hari ini Roma Katolik mau bilang patung sudah ada sejak para rasul, saya sarankan kalian sekalian aja bilang para rasul itu memahat patung Yesus di halaman rumah mereka. Ya kan? Biar sekalian fiksi sejarahnya full color gitu. Mari dengarkan poin yang ketiga. Selanjutnya keberatan ketiga dari Patrice Smith. Benarkah bapak-bapak gereja menentang patung? Sekali lagi, Anda tidak menyebutkan siapa nama bapak gereja tersebut. Anda hanya asal ngomong, biar bicaramu terlihat mengalir tanpa bukti kebenaran. Jadi begini, bukan hanya Katakombe yang memberikan bukti tentang patung dan gambar kudus.
tetapi juga ajaran dari bapak-bapak gereja. Berikut kutipan ajaran dari beberapa bapak gereja. Pertama, Tertullian. Adalah cukup bahwa Tuhan yang sama, sebagaimana dengan hukum melarang pembuatan patung, yang menyerupai apapun, juga dengan perintah yang khusus, seperti dalam kasus ular tembaga di zaman Musa, memerintahkan untuk membuat patung yang menyerupai ular. Kedua, Santo Basilius Agung. Penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar, mengacu kepada tokoh yang digambarkannya. Ketiga, Santo Ambrosius. Menuliskan dalam suratnya, bahwa suatu malam, Rasul Paulus menampakkan diri kepadanya, dan Santo Ambrosius mengenali Rasul Paulus dari kemiripan dengan gambar lukisan tentangnya. Keempat, Santo Agustinus. Menyebutkan beberapa kali tentang lukisan Tuhan Yesus dan para orang kudus di gereja-gereja. Kelima, Santo Hieronymus. Menuliskan tentang gambar-gambar lukisan para rasul dan ornamen-ornamen yang ada dalam gedung-gedung gereja. Keenam, Santo Andreas dari Kreta. Mengatakan, salib adalah kemuliaan dan kemenangan Kristus. Keenam, Santo Gregorius Agung. Ia menulis kepada Serenus dari Marseilles, uskup ikonoklas, yang telah merusak gambar-gambar di keuskupannya. Bukannya tanpa alasan, bahwa jemaat purba memperbolehkan kisah-kisah para kudus untuk dilukiskan di tempat-tempat kudus. Dan kami sungguh memuji Anda, sebab Anda tidak memperbolehkan lukisan-lukisan itu untuk disembah, tetapi kami menyalahkan Anda, karena Anda telah merusaknya. Sebab adalah satu hal, tentang menyembah sebuah gambar, namun adalah hal lain, tentang mempelajari dari apa yang nampak di gambar itu, tentang apa yang harus kita sembah. Apa yang ada di buku, adalah untuk mereka yang dapat membaca. Seperti halnya gambar bagi mereka yang tidak dapat membaca, yang memandangnya. Melalui gambar, bahkan mereka yang tidak terpelajar, dapat melihat tentang contoh yang harus mereka ikuti. Melalui gambar, mereka yang buta huruf dapat membaca. Catatan. Kita mengetahui bahwa masalah buta huruf baru dapat dikurangi secara signifikan di Eropa pada abad ke-12. Bahkan untuk negara-negara Asia dan Afrika, baru pada abad 19 dan 20. Jadi tentu selama 12 abad, bahkan lebih, secara khusus, gambar-gambar dan patung mengambil peran untuk pengajaran iman, karena praktis, mayoritas orang di dunia pada saat itu tidak dapat membaca. Sekarang pertanyaannya. Bapak gereja siapa yang menentang penggunaan patung dan gambar kudus? Jawabannya, tidak ada. Justru sebaliknya, bapak-bapak gereja mengajarkannya. Meski demikian, para bapak gereja berpandangan kritis. Salah satunya, Eusebius dari Kaisarea, yang cukup kritis dalam hal ini. Sebab tidak semua umat Kristen terpelajar pada masa-masa ini. Sehingga memperlakukan patung dan gambar, seperti sesembahan, atau jatuh dalam penyembahan berhala. Dapat dibilang, kondisi demikianlah, yang mengakibatkan munculnya gerakan ikonoklasme, atau perusakan dan penghancuran patung dan gambar kudus. Oleh karena itu, Konsili Nisia kedua, tahun 787, dibuat untuk mengatur penghormatan yang layak terhadap patung dan gambar-gambar kudus. Pertanyaan berikutnya. Ini menarik, saudara ya. Mereka mengutip bapak-bapak gereja, tapi dengan potongan kalimat yang tidak diberi konteks. Tidak. Mari kita cek beberapa kutipan itu, saudara. Yang pertama, Tertullianus. Ya. Betul, ia menyebut patung ular tembaga. Tapi, coba kalian baca di Corona dan Apologetikus. Tertullian justru menolak keras segala bentuk ikon dalam ibadah Kristen karena rawan berhala kan. Dan Basilius Agung, konteks aslinya dalam On the Holy Spirit itu berbicara tentang ikon Kristus dalam pengajaran iman, bukan mempromosikan patung sebagai objek devosi, bukan. Dan Ambrosius, benar, dia pernah mengenali Paulus dari gambar, tapi itu sekedar identifikasi visual kan, ya. Itu bukan akta liturgis pemujaan. Sama seperti saya mengenali wajah Anda dari foto, ya. Bukan berarti saya langsung bilang saya akan melakukan sesuatu kepada Anda lewat foto itu, tidak bisa. Agustinus, betul, ia tahu ada lukisan Yesus. Tapi di karyanya, De Fide et Symbolo, dia mengingatkan bahwa gambar tidak boleh menggantikan pewartaan firman. Dan Gregorius Agung dalam suratnya ke Serenus itu justru membedakan tegas gambar, patung tidak boleh disembah, hanya boleh menjadi buku yang buta huruf, ya. Artinya fungsinya pedagogis bukan liturgis. Ngerti kau? Logika Katolik yang cacat. Saudara, sebenarnya disinilah letak trik retorika mereka. Mengutip para bapak gereja tanpa konteks, lalu menafsirkan seolah semuanya mendukung penghormatan patung seperti dalam sistem Katolik abad pertama. Padahal mayoritas bapak gereja dari awal justru hati-hati, bahkan cenderung menghindari praktik yang bisa mengarah ke penyembahan berhala. Fakta tambahannya, saudara, gerakan ikonoklasme abad ke-8 bukan cuma reaksi berlebihan, tapi lahir dari kesadaran teologis bahwa penggambaran Allah
dalam bentuk materi bertentangan dengan larangan eksplisit Perjanjian Lama dan prinsip ibadah Perjanjian Baru yang bersifat dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kalau memang tidak ada Bapak Gereja yang menentang patung, mengapa kontroversi ikonoklasme itu sampai memecah gereja timur dan barat selama 120 tahun? Coba kalian pikir, renungkan baik-baik. Dan di sini saya akan sajikan bagaimana bantahan-bantahan terhadap praktik para pagans dari para bapak gereja mengindikasikan bahwa para bapak gereja pasti tidak melakukan hal serupa dengan para pagans, baik pembuatan patung maupun sujud dan beribadah di hadapan patung seperti para pagans. Karena tidak mungkin jika para bapak gereja memang sujud pada patung Yesus dan Bunda Maria dapat berkata-kata dengan kata-kata seperti berikut ini kepada para pagans. Yang pertama, Metodius, seorang santo, dan para pembuat patung yang untuk kehancuran manusia membuat patung-patung dalam bentuk manusia tanpa menyadari dan mengetahui pencipta mereka sendiri, disalahkan oleh Sang Firman yang berkata dalam kitab kebijaksanaan, sebuah kitab yang penuh dengan segala kebajikan, hanya menjadi abu harapannya, lebih hina daripada tanah, dan hidupnya kurang berharga daripada tanah liat, karena ia tidak mengenal penciptanya, dan dia yang mengilhami ke dalam dirinya jiwa yang aktif dan menghembuskan roh yang hidup. Saudara, Metodius menulis bahwa kehidupan seseorang yang menggambarkan Tuhan dalam wujud manusia kurang bernilai daripada tanah liat, melupakan Tuhan yang menghembuskan rohnya. Dengan kata lain, manusia ini memiliki roh tetapi tidak hidup benar-benar sesuai dengan sifat spiritualnya, membuatnya kurang berharga daripada debu mati yang terbuat dari Adam. Mengapa Metodius menggunakan analogi seperti ini, saudara? Karena orang-orang kafir membuat patung tanah liat dari dewa-dewa mereka, berpikir bahwa ada roh dalam gambar itu. Lalu, apa pendapat Metodius tentang klaim bahwa orang yang berdoa kepada patung tanah liat berdoa kepada apa yang diwakilinya? Bahwa orang yang melakukan itu melupakan bahwa dia adalah roh. Ya, ini menunjukkan dengan kuat bahwa Metodius percaya bahwa berdoa kepada tanah liat tidak lebih daripada berdoa kepada tanah liat. Orang-orang kafir tidak berdoa kepada dewa-dewa, tetapi kepada tanah liat yang secara keliru dianggap memiliki roh, dianggap menjadi representasi dari dewa-dewa yang ada di langit. Itulah yang sebenarnya dilakukan juga oleh Roma Katolik. Dan penafsiran Metodius ini, saudara, bukanlah penafsiran harafiah, tetapi dibenarkan karena sepenuhnya konsisten dengan apa yang ditulis oleh semua penulis lainnya. Jika dipahami dalam konteks semua orang Kristen lain pada zamannya, pernyataan Metodius merupakan penolakan terhadap prinsip penghormatan dalam Katolik Roma. Ya, kemudian Clement dari Alexandria bahkan dianggap sebagai orang suci oleh beberapa kelompok. Namun, patung-patung yang tidak bergerak, lembam, dan tak berakal budi diikat, dipaku, dicemarkan oleh para pembuat patung yang mengubahnya melalui seni mereka dari kodratnya yang semestinya dan mendorong manusia untuk menyembahnya. Dan para pembuat dewa tidak menyembah dewa dan setan, melainkan menurut pandangan saya, bumi dan seni yang membentuk patung. Karena sesungguhnya patung hanyalah materi mati yang dibentuk oleh tangan pengrajin. Namun, kita tidak memiliki gambar yang terindra dari materi yang terindra, melainkan gambar yang dipersepsikan oleh pikiran saja. Tuhan yang hanya dialah Tuhan yang sejati. Apa yang dibuat serupa dan sama dengan bahan pembuatnya. Bagaimana yang terbuat dari daging adalah daging, dan yang terbuat dari emas adalah emas. Patung-patung dan kuil-kuil yang dibangun oleh mekanika terbuat dari materi inert, hingga mereka pun inert, material, dan profan. Karya seni karenanya tidak bisa dianggap sakral dan ilahi. Musa berabad-abad sebelumnya telah menetapkan dengan tegas bahwa tidak boleh dibuat patung, baik yang diukir, dilebur, dicetak, maupun dilukis.
agar kita tidak terpaku pada hal-hal yang bersifat indrawi, melainkan beralih kepada objek-objek intelektual, karena keakraban dengan penglihatan meremehkan penghormatan terhadap yang ilahi, dan menyembah sesuatu yang imaterial secara materi berarti menghinanya secara indrawi. Arnobius, apakah untuk ini ia mengirim jiwa-jiwa supaya mereka tidak lagi mengingat kebenaran dan melupakan siapa Allah itu, lalu memohon kepada patung-patung yang tidak dapat bergerak? Namun janganlah kalian mencoba menunjukkan kepada kami gambar-gambar, bukan dewa-dewa, di kuil-kuil kalian dan patung-patung yang kalian dirikan, karena kalian sendiri tahu, tetapi enggan dan tidak mau mengakui bahwa semua itu terbuat dari tanah liat yang sangat tidak berharga dan merupakan figur-figur kekanak-kanakan yang dibuat oleh para mekanik. Sebab jika Anda yakin bahwa dewa-dewa yang Anda duga itu ada dan bahwa mereka tinggal di wilayah tertinggi di surga, apa penyebabnya? Apa alasan yang membuat patung-patung itu Anda buat, padahal Anda memiliki makhluk sejati yang kepadanya Anda dapat memanjatkan doa dan yang darinya Anda dapat meminta pertolongan dalam keadaan sulit? Kita menyembah dewa-dewa, kata Anda, melalui patung. Lalu bagaimana? Tanpa patung-patung ini, tidakkah para dewa tahu bahwa mereka disembah, dan tidakkah mereka akan berpikir bahwa Anda menunjukkan penghormatan apapun kepada mereka? Dan kesalahan, aib, dan kesulitan apa lagi yang lebih besar daripada mengakui satu dewa, namun memohon kepada sesuatu yang lain, mengharap pertolongan dari dewa, dan berdoa kepada patung tanpa perasaan? Tidakkah kau lihat akhirnya bahwa burung layang-layang yang penuh kotoran terbang di dalam kubah-kubah kuil, melemparkan diri mereka ke sana kemari dan mengotori wajah-wajah, mulut para dewa, janggut, mata, hidung, dan semua bagian lain tempat kotoran mereka jatuh? Maka tersipulah meskipun sudah terlambat, dan terimalah metode serta pandangan yang benar dari makhluk-makhluk bodoh, dan biarkan mereka mengajarimu bahwa tidak ada yang ilahi dalam gambar-gambar, yang ke dalamnya mereka tidak takut atau segan untuk melemparkan hal-hal najis demi ketaatan pada hukum keberadaan mereka, dan dituntun oleh naluri mereka yang tak pernah salah. Selanjutnya, Artisides. Namun, sungguh mengherankan ya Raja, mengenai orang-orang Yunani yang melampaui semua bangsa lain dalam cara hidup dan penalaran mereka. Bagaimana mereka telah tersesat mengikuti berhala-berhala mati dan patung-patung tak bernyawa, namun mereka melihat dewa-dewa mereka di tangan para pengrajin mereka digergaji, diratakan, dipahat, dipotong pendek, dibakar, diberi hiasan, diubah-ubah oleh mereka dengan segala cara. Dan ketika mereka menjadi tua dan aus seiring waktu, dan ketika mereka meleleh dan hancur menjadi bubuk, bagaimana, saya heran, mereka tidak menyadari bahwa mereka bukanlah dewa, dan bagaimana mereka yang tidak menemukan pembebasan bagi diri mereka sendiri, bagaimana mereka dapat melayani penderitaan manusia. Gila akan menjadi kata yang lebih tepat bagi mereka yang bergegas ke kuil dan menyembah patung atau hewan sebagai dewa, dan mereka pun tak kalah gilanya jika menganggap patung yang dibuat oleh manusia yang tidak berharga dan terkadang sangat jahat memberikan penghormatan apapun kepada dewa-dewa sejati. Lactantius. Lalu apa kegilaannya membentuk objek-objek yang mungkin mereka sendiri takuti nantinya, atau takut pada hal-hal yang telah mereka bentuk? Tak diragukan lagi, Anda takut kepada mereka. Anda mengira mereka ada di surga, karena jika mereka adalah dewa, tentu saja tidak demikian. Lalu mengapa Anda tidak mengadah ke langit dan sambil menyebut nama mereka, mempersembahkan kurban di udara terbuka? Mengapa Anda memandang tembok kayu dan batu, alih-alih tempat yang Anda yakini sebagai tempat mereka berada? Adalah suatu kejahatan yang tak termaafkan untuk meninggalkan yang hidup demi kalian dapat mengenang orang mati yang tidak dapat memberikan kehidupan maupun terang kepada siapapun, karena mereka sendiri tidak memilikinya, dan bahwa tidak ada Tuhan selain satu, yaitu kepadanya penghakiman dan kuasanya. Setiap jiwa tunduk patung-patung suci itu sendiri, yang kepadanya kebanyakan orang yang tidak berakal budi melayani, tidak memiliki
persepsi apapun karena mereka terbuat dari tanah. Tapi siapa yang tidak dapat mengerti bahwa adalah melanggar hukum bagi hewan yang tegak untuk membungkukkan diri demi menyembah tanah yang diletakkan di bawah kaki kita untuk tujuan ini, agar dapat diinjak-injak dan tidak disembah oleh kita yang telah dibangkitkan darinya dan telah menerima posisi yang lebih tinggi di atas makhluk hidup lainnya, agar kita tidak menundukkan diri kita lagi ke bawah atau melemparkan wajah surgawi ini ke bumi, tetapi dapat mengarahkan mata kita ke atas, ke arah yang telah diarahkan oleh kondisi sifat mereka, dan agar kita tidak menyembah dan menyembah apapun kecuali satu, keilahian dari satu-satunya pencipta dan Bapa kita, yang menjadikan manusia dalam sosok yang tegak, agar kita dapat mengetahui bahwa kita dipanggil untuk hal-hal tinggi dan surgawi. Tapi jika tampak bahwa ritual keagamaan ini sia-sia dalam banyak hal seperti yang telah saya tunjukkan, jelaslah bahwa mereka yang berdoa kepada orang mati atau memuja bumi atau menyerahkan jiwa mereka kepada roh-roh jahat tidak bertindak sebagaimana mestinya manusia, dan bahwa mereka akan menderita hukuman atas ketidaksalehan dan kesalahan mereka yang memberontak terhadap Tuhan Bapa umat manusia, telah melakukan ritual yang tidak dapat ditebus dan melanggar setiap hukum suci. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kekristenan dimanapun terdapat patung. Sebab jika kekristenan terdiri dari hal-hal ini dan tidak ada yang ilahi kecuali dalam hal-hal surgawi, maka patung-patung itu sendiri tidak memiliki agama, karena tidak mungkin ada sesuatu yang surgawi dalam apapun yang terbuat dari bumi. Ya, itu jelas dari Lactantius. Mari dengarkan dari Irenaeus, seorang santo. Para bidah Karpokratian juga memiliki patung-patung. Beberapa di antaranya dilukis dan yang lainnya terbuat dari berbagai jenis bahan, seperti mereka berpendapat bahwa gambar Kristus dibuat oleh Pilatus pada masa ketika Yesus hidup di antara mereka. Mereka memahkotai patung-patung ini dan menempatkannya berdampingan dengan gambar-gambar para filsuf dunia, yaitu gambar-gambar Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Mereka juga memiliki cara-cara lain untuk menghormati gambar-gambar itu, seperti yang dilakukan orang-orang non-Yahudi. Hippolytus, santo juga ya, dan para bidah Karpokratian membuat patung-patung palsu Kristus dengan dalih bahwa patung-patung itu sudah ada pada saat itu ketika Tuhan kita berada di bumi, dan bahwa patung-patung itu dibuat oleh Pilatus. Justin Martir, seorang santo juga, dan inilah satu-satunya tuduhan yang Anda ajukan terhadap kami, bahwa kami tidak menyembah dewa-dewa yang sama seperti Anda, juga tidak mempersembahkan persembahan dan bau lemak kepada orang mati, mahkota untuk patung mereka, dan kurban. Ya, Clement dari Alexandria. Namun jelas bagi setiap orang bahwa kesalehan yang mengajarkan untuk menyembah dan menghormati adalah tujuan yang paling tinggi dan paling tua, dan hukum itu sendiri menunjukkan keadilan dan mengajarkan kebijaksanaan dengan menjauhi gambaran-gambaran, image, patung yang dapat dirasakan dengan indera. Ya, Artisides dari Athena. Namun orang-orang Kristen ya raja, ketika mereka berkeliling dan mencari, telah menemukan kebenaran, dan seperti yang kami pelajari dari tulisan-tulisan mereka, mereka telah lebih dekat kepada kebenaran dan pengetahuan sejati daripada bangsa-bangsa lain. Mereka tidak menyembah berhala yang dibuat menurut gambar manusia. Ya, itu Artisides dari Athena. Minucius Felix. Tetapi apakah engkau berpikir bahwa kita menyembunyikan apa yang kita sembah? Kita tidak memiliki kuil dan altar, namun gambar Allah. Apakah yang akan kubuat? Karena manusia sendiri adalah gambar Allah. Saya pernah bilang kan, ya, kalau mau menghormati gambar Allah, itu jangan bikin patung. Kalau mau menghormati Maria, jangan bikin patung Maria. Teladani dia, lakukan sikap seperti dia. Jadilah pribadi yang taat seperti dia. Itu kalau menghormati, bukan bikin patung. Maria jijik lihat itu.
Ya, Arnobius, karena Anda di sini terbiasa menyuruh kami melakukan kekudusan yang sangat serius, karena kami tidak membangun kuil untuk upacara ibadah, tidak mendirikan patung dan gambar dewa manapun, tidak membangun altar, tidak mempersembahkan darah hewan yang disembelih sebagai kurban, dupa, atau makanan kurban, dan terakhir, tidak membawa anggur yang mengalir dari cawan suci yang memang kami lalai membangun dan melakukannya, bukan seolah-olah kami memiliki watak yang tidak saleh dan jahat, atau telah menanamkan perasaan jijik yang sangat putus asa terhadap para dewa, tetapi karena kami berpikir dan percaya bahwa mereka, seandainya mereka memang dewa sejati dan dipanggil dengan nama agung ini, akan mencemooh penghormatan semacam itu jika mereka menyerah pada cemoohan atau menanggungnya dengan amarah jika mereka dibangkitkan oleh perasaan murka. Kami, di sisi lain, menganggap mereka yang tidak malu berdoa kepada benda mati, memohon kesehatan kepada mereka yang tak berdaya, memohon kehidupan kepada orang mati, dan memohon bantuan kepada mereka yang tak berdaya, dianggap tidak terpelajar. Meskipun beberapa orang mungkin mengatakan bahwa benda-benda ini bukanlah dewa, melainkan hanya tiruan dan simbol dari dewa-dewa sejati, namun individu-individu ini yang membayangkan bahwa tangan-tangan mekanik rendahan dapat membentuk tiruan keilahian adalah tidak terpelajar, hamba, dan bodoh, karena kami menyatakan bahwa yang paling rendah di antara kita telah terbebas dari ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan ini, sementara yang paling cerdas dapat memahami dan menangkap harapan ilahi. Ya, jadi dia bilang bahwa tidak mungkinlah dewa-dewa yang suci itu, katanya, yang dia imani oleh para kafir, dibuat oleh tangan-tangan kemudian menjadi perwakilan dari dewa itu dan disujud, dicium. Waduh, itu pagan sekali itu, saudara. Pagan itu bukan Kristen, itu ya pagan. Celsus mengatakan bahwa orang Kristen tidak dapat mentoleransi kuil, altar, atau patung. Dalam hal ini mereka orang Kristen seperti bangsa Skythia, suku nomaden Libya, bangsa Ceres yang tidak menyembah dewa, dan beberapa bangsa paling biadab dan tidak beriman lainnya di dunia. Jawaban kami orang Kristen adalah, jika kelompok-kelompok ini tidak tahan melihat kuil, altar, dan patung, bukan berarti karena kami tidak tahan melihat mereka sama seperti mereka. Alasan kami menolak mereka sama seperti alasan mereka. Kelompok-kelompok ini sependapat dengan orang Kristen dan Yahudi dalam hal ini, tetapi mereka didorong oleh prinsip-prinsip yang sangat berbeda, karena tidak satupun dari mereka yang sebelumnya membenci altar dan patung, karena mereka takut merendahkan penyembahan kepada Tuhan dan mereduksinya menjadi penyembahan benda-benda materi yang dibuat oleh tangan manusia. Umat Kristen tidak hanya menghindari kuil, altar, dan patung, tapi juga siap menanggung kematian jika perlu, alih-alih merendahkan konsepsi mereka tentang Tuhan yang Maha Tinggi. Dengan segala ketidaksalehan tersebut, malah mustahil mengenal Tuhan dan berdoa kepada patung pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tidaklah benar bahwa kami menolak pembangunan altar, patung, dan kuil, karena kami telah sepakat untuk menjadikannya lambang perkumpulan rahasia dan terlarang. Tetapi kami melakukannya karena kami telah belajar dari Yesus Kristus cara sejati melayani Tuhan, dan kami menjauhi apapun dengan dalih kesalehan yang mengarah pada ketidaksalehan total, yaitu mereka yang meninggalkan jalan yang telah ditetapkan bagi kita oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau kalian Roma Katolik bilang patung sudah ada sejak zaman para rasul, maka saya jawab, tentu, sama seperti laptop saya sudah ada sejak perjamuan terakhir, cuma belum ditemukan pada abad 21. Kalau Roma Katolik bilang Bapak Gereja mendukung patung, maka saya jawab, betul. Tapi hanya kalau Anda membaca kutipan mereka di versi kompilasi Katolik yang disunting selektif, bukan dari teks aslinya. Sejarah yang jujur, saudara, tidak butuh make up. Tapi jika sejarah yang Anda punya perlu dimandikan parfum Romawi dan diberi riasan Nisea 787, maka itu bukan sejarah. Itu reka ulang liturgis. Ya, mari dengarkan poin selanjutnya. Di Perjanjian Lama, Allah memang melarang umatnya untuk menggambarkan dirinya ke dalam bentuk patung. Ini karena Allah sendiri belum menggambarkan dirinya. Allah masih tersembunyi, masih bersifat transenden, tidak kelihatan. Kendati hanya menyatakan kehadirannya yang penuh teka-teki, melalui tanda-tanda alam dan benda-benda.
Tetapi kemudian, Allah sendirilah yang memperbaharui ajaran ini dengan menggambarkan dirinya di dalam Kristus. Allah yang dulunya jauh dan transenden, menjadi Allah yang imanen atau Immanuel. Allah yang dekat dan beserta kita. Kolose 1, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan lebih konkret lagi, di Yohanes 14, ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan demikian, manusia memperoleh gambaran akan Allah. Oleh karena itu, penggambaran akan Kristus dalam bentuk patung, lukisan, atau bahkan gambar dalam film kartun, tidaklah melanggar perintah Allah. Karena Allah telah terlebih dahulu menggambarkan dirinya di dalam Kristus. Gambar ataupun patung itu tidak disembah, namun hanya dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran manusia kepada Allah. Maka sikap hormat di hadapan patung atau gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria atau para kudus lainnya, bukan merupakan penyembahan berhala. Sebab yang dihormati bukan patung itu sendiri, melainkan pribadi yang dilambangkannya. Maka, pandangan bahwa jemaat purba menolak semua gambar atau patung adalah pandangan yang bukan hanya keliru, tapi sama sekali tidak Kristiani. Ternyata argumen itu lagi, saudara-saudara ya. Di PL Allah melarang karena dia masih tersembunyi. Tapi di PB, Yesus sudah menampakkan diri. Jadi mari kita pahat dia. Saudara, kalau begitu logikanya, saudara-saudara, mari kita pikirkan begini, saudara ya. Yesus pernah makan ikan bakar. Ya. Baca di Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Maka apakah sekarang kita wajib membuat makanan suci bagi Yesus di altar? Saudara, mari kita lihat persoalan ini dengan kacamata Injil Kristus, saudara. Bukan dengan lensa bengkok dari abad pertengahan yang sudah berkarat, saudara ya. Injil nggak pernah mengganti larangan menyembah lewat media fisik, nggak pernah. Larangan Allah di Keluaran 20 ayat 4-5 dan Ulangan 4 ayat 15-16 itu bukan sekedar Allah belum menampakkan diri, saudara. Tapi karena Allah tahu hati manusia gampang sekali beralih dari simbol ke sesembahan. Yesus datang bukan untuk membuka izin ekspor impor patung Yesus, bukan. Tapi untuk mengantar umat menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Dalam roh berarti ya roh huruf kecil, berarti dengan sepenuh hati, tapi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menggunakan patung, tapi dalam iman, dalam hidup, keutuhan hidup. Ya, bukan sujud cium patung, ataupun sujud cium roti. Tidak, saudara ya. Yesus nggak membuka izin ekspor impor patung kudus, tidak. Kalau logika mereka, Katolik ya konsisten, seharusnya para rasul itu langsung memproduksi patung Kristus dan mendistribusikannya ke jemaat-jemaat. Kalau Paulus pernah berbicara hanya masalah uang persembahan ya dari jemaat satu ke jemaat yang lain, kenapa kalau memang patung itu penting, patung itu ada, patung itu telah dilakukan sebagai bentuk reaksi dari inkarnasi, maka pasti harus ada singgungan terkait bawalah patung-patung kepada jemaat di mana gitu kan, untuk disujud, dicium, atau setidaknya menggambarkan hal-hal seperti itu. Tapi kan nggak ada, saudara. Ya, tidak ada. Coba kalian baca seluruh perjanjian baru. Tidak ada satu bagian pun yang mengindikasikan secara baik secara eksplisit maupun implisit, tersurat ataupun tersirat, tidak ada yang memberi contoh pembuatan, penyujudan, penciuman, pemasangan lilin, berdoa di hadapan patung-patung itu. Tidak ada. Kolose pertama ayat 15 itu menjelaskan bahwa gambar itu bukan marmer. Ayatnya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu berbicara tentang hakikat dan keilahian Kristus. Bukan memberi lisensi memahat wajah Yesus, saudara. Tidak. Paulus nggak bilang, karena ia gambar Allah, maka ukirlah dia dari batu atau dari kayu. Tidak. Ya, bahkan di ayat berikutnya ya. Kolose pertama ayat 16-18. Paulus langsung mengalihkan fokus ke supremasi Kristus atas segala ciptaan. Bukan ke objek buatan tangan manusia, bukan ke patung. Yohanes 14 ayat 9. Ya, melihat Yesus sama dengan tidak melihat lukisan. Ketika Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
itu terjadi secara langsung dalam relasi pribadi, bukan lewat media seni, saudara. Para murid tidak bikin patung Yesus untuk mengenangnya, tidak. Mereka memberitakan Injil dan menulis kitab suci supaya generasi berikutnya mengenal dia lewat firman, bukan lewat batu pahat. Ya. Kemudian dibilang juga, bukan disembah, hanya dihormati. Nah, disinilah permainan kata ini dimulai, saudara. Kalau saya berlutut di hadapan foto presiden sambil menyalakan dupa, apakah itu hanya hormat atau ibadah? Coba. Dalam Alkitab, saudara, sikap fisik seperti sujud, berlutut dalam konteks ibadah selalu diarahkan hanya pada Allah, bukan kepada benda buatan atau pribadi yang lain. Yesaya 42 ayat 8, kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, dan kemasyuranku tidak kepada patung. Saudara, faktanya saudara, jemaat purba itu sangat hati-hati terhadap visualisasi Kristus. Tertullian sendiri yang mereka kutip pernah menegur pembuatan gambar Kristus dengan alasan bahaya penyembahan berhala. Sudah disinggung tadi. Bahkan Eusebius dari Kaisarea secara eksplisit menolak permintaan lukisan Kristus dari permaisuri Konstantia karena menganggap itu bentuk kemerosotan iman. Kalau semua bapak gereja setuju soal patung, tidak mungkin terjadi kontroversi ikonoklasme abad ke-8 yang sampai perlu Konsili Nisea II 787, yang mana itu untuk melegalkan penghormatan gambar. Artinya, ini bukan ajaran apostolik, saudara, tapi perkembangan abad pertengahan. Saudara, Injil mengarahkan fokus ke Kristus yang hidup, yang bertakhta di sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, bukan yang jadi patung. Ya, Petrus bilang dalam pertama Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu tidak melihat dia, kamu mengasihinya. Yesus mengatakan bahkan, barang siapa yang berbahagialah siapa yang percaya meskipun tidak melihat. Perhatikan saudara, tidak melihat tapi mengasihi, tapi percaya. Itu iman. Sedangkan patung berusaha memberi cara melihat dengan mata jasmani. Padahal iman Kristen dimurnikan justru ketika kita belajar mengasihi tanpa melihat secara fisik. Saudara, jika patung hanyalah alat bantu ya, kenapa gereja Roma berabad-abad memberi liturgi, dupa, prosesi, dan doa di hadapannya? Kalau semuanya itu hanyalah mengarahkan hati, mengapa Yesus tidak pernah mengajarkan metode ini? Tapi saya tahu jawabannya, saudara. Itu karena Yesus tahu sebenarnya batu tidak bisa memberitakan Injil dan lukisan tidak bisa menegur dosa. Jadi di bagian penutup ini, saya akan sajikan kepada Anda apa yang dikatakan Martin Luther tentang penggunaan patung dan lukisan. Kalau Anda seorang Lutheran, maka adalah suatu kebodohan yang cukup memalukan bagi Anda sendiri. Berikut apa yang dikatakan Luther. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai Allah-Allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kalau saya telah melukis gambar di dinding, dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya, dan seharusnya tidak diambil dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nah, rekan-rekan yang mungkin membuat video itu, atau Anda siapapun Anda, bahkan Paus sekalipun yang membuat channel dan narasi dari video itu, izinkan saya berbicara dari hati yang mengasihi dan juga dari nurani yang terikat pada firman Tuhan. Anda mengatakan bahwa patung itu sekedar alat bantu. Namun sejarah dan kitab suci berkata lain. Dan ketika firman Tuhan berbicara, kita semua, baik saya, Anda maupun gereja, harus tunduk pada firman. Mari kita mulai dari prinsip sederhana. Yesus Kristus bukan hanya gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kolose pertama 15. Ia adalah Allah yang hidup, yang saat ini berkuasa dan tidak dibatasi oleh batu, kayu, atau perunggu. Anda mengatakan patung hanya mengarahkan pikiran kita kepada Allah, tapi mengapa kita memerlukan batu untuk menunjuk kepada Dia yang sudah memberi kita Roh Kudus yang memimpin langsung hati kita kepadanya? Yohanes 16:13. Bukankah Yesus bilang, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Perhatikan, ia nggak bilang bahwa
dalam roh kebenaran dan visualisasi bantuan 3 dimensi, dia hanya mengatakan roh dan kebenaran. Titik. Argumen bahwa penghormatan berbeda dengan penyembahan terdengar indah. Sampai kita membaca Yesaya 42:8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Firman Tuhan tidak sekedar mengatur kadar hormat. Ia sedang melarang pembelokan fokus hati dari pribadi Allah kepada representasi apapun itu. Ya, saya tahu ada yang akan mengangkat ular tembaga zaman Musa ya untuk membela praktik patung-patungan ini. Tapi apakah kalian tidak tahu atau mungkin lupa apa yang terjadi di zaman Hizkia? Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 menulis bahwa Hizkia menghancurkan ular tembaga itu karena orang Israel membakar korban kepadanya. Tuhan gak pernah bermaksud ular itu menjadi benda permanen untuk penghormatan rohani. Ia memakainya sementara, lalu melenyapkannya ketika benda itu mulai mengambil posisi yang seharusnya hanya bagi dia. Dan itu pun fungsional hanya di saat keadaan mereka sedang dipagut ular, bukan untuk jadi devosi selamanya. Saudara-saudara, saya nggak sedang menyerang pribadi kalian orang Katolik, tapi saya mohon, dengan nada yang sama seperti Paulus ketika ia berkata, kembalilah kepada Injil yang telah kamu terima. Galatia pertama ayat 6-9. Jangan biarkan tradisi yang lahir ratusan tahun kemudian mengaburkan mata Anda dari Kristus yang hidup. Kristus yang hidup itu cukup. Darahnya cukup. Rohnya cukup. Firmannya cukup. Patung bisa retak. Gambar bisa pudar. Sejarah bisa diperdebatkan. Tapi Yesus yang bangkit tidak memerlukan karya seni untuk memperkenalkan dirinya. Ia mengetuk pintu hati Anda hari ini. Buka hati Anda. Dan Anda akan menemukan bahwa kehadirannya jauh lebih nyata daripada marmer atau kanvas manapun. Mari kembali, bukan ke gereja versi abad tertentu, bukan ke ajaran lisan yang tidak tertulis, tapi ke Injil yang murni, kepada Kristus yang cukup, tanpa tambahan, tanpa pengganti. Karena apa yang tertulis juga pasti sesuai dengan apa yang lisan, dan tidak mungkin yang lisan bertentangan dengan apa yang tertulis seperti yang kalian lakukan. Karena pada akhirnya, saudara-saudara, satu-satunya gambar Allah yang sejati adalah Kristus sendiri yang akan kita lihat muka dengan muka di sorga nanti. 1 Korintus 13 ayat 12. Dan pada hari itu, patung-patung yang kalian sujud akan menjadi benda yang akan dipegang malaikat untuk dipatok ke kepala kalian. Karena bodohnya kalian. Ya, dan Kristus tetap akan menjadi Tuhan yang kami, orang Protestan, sembah dengan iman kami yang murni. Dan ketika dia datang dengan awan-awan, kami melihatnya langsung dan bersyukur bahwa kami bukanlah umat yang melanggar firman-Nya. Luther berkata memang, seorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai Allah-Allah lain di depanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang, bukan diharuskan, kan? Dan itu hanyalah bicara mengenai seni, bukan devosi, pasang lilin, sujud cium. Tapi seperti yang saya bilang, ada pemaknaan, ada visualisasi untuk satu keadaan, cerita, gambar-gambar. Bukan untuk devosi. Jangan pakai Luther untuk membuat sesuatu atau membenarkan sesuatu yang ditentang oleh firman Tuhan. Ya, kalau Anda mau betul-betul belajar tentang iman Kristen, baca Alkitab. Tapi saya tahu, kalian tidak dianjurkan baca Alkitab. Bahkan kalian diancam dengan kutukan kalau sampai kalian memahami Alkitab dengan pikiran kalian sendiri yang bertentangan dengan pikiran Roma Katolik, kan? Kasihan sekali iman kalian ini, saudara-saudara. Saya sungguh kasihan melihatnya. Tapi ketahuilah, saudara-saudara, ketika kalian percaya pada Yesus Kristus, kalian itu adalah orang merdeka. Kalian tidak dikecam dengan kutukan apapun itu. Tidak. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kalian. Dan selama hati kalian terikat pada firman-Nya di dalam Alkitab, dan hati kalian terikat untuk mau menuruti kehendak firman-Nya, bukan menuruti tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman-Nya, yang kalian coba bela-bela untuk sesuai dengan firman, padahal tidak. Padahal juga sudah terbukti bahwa para bapak gereja pun menentang praktik-praktik sujud cium patung seperti itu dalam sejarah, tapi kalian coba bela. Padahal tidak demikian.
Kalian hanya akan benar-benar merdeka jiwa, raga, rohani kalian ketika kalian murni tunduk pada firman. Bukan pada tradisi manusia yang mengancam dengan kutukan kalau tidak kalian lakukan. Iya kan? Kalian terkutukan kalau nggak sujud patung kan? Bener nggak? Salah ya saya? Ya berarti nggak penting doktrin itu kan. Kalau nggak penting jangan lakukan. Ya, nggak butuh berarti nggak apa-apa begitu kan. Kalau kalian nggak sujud patung, cium patung, nggak usah. Itu bikin malu. Kalian itu manusia loh. Masa sujud merendahkan diri di hadapan benda mati seperti itu? Aduh, malu-maluin sekali. Ya saudara, sekian video saya. Tuhan memberkati.